Hai anak-anak Bu Guru. Apa kabar kalian hari ini? Ya, semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Anak-anak, hari ini kita akan belajar tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 2, penemuan dan manfaatnya, pembelajaran pertama. Perkembangan kehidupan masyarakat tentunya banyak dipengaruhi oleh beragam penemuan, seperti penemuan televisi yang kemudian mampu mengubah peradaban dunia. Nah, anak-anak, tahukah kalian siapa yang ada pada gambar ini? Iya, beliau adalah seorang penemu yang bernama John Logie Baird. Sekarang kita simak mengenai penemuannya ya. Si kotak ajaib. John Logie Baird lahir di Skotlandia 13 Agustus 1888. Ia adalah penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya menunjukkan bahwa gambar hidup dapat ditransmisikan melalui pesawat yang sekarang dikenal sebagai televisi. Baird mendemonstrasikan televisi di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu di Royal Institute London untuk pertama kalinya pada tahun 1925. Seiring dengan perkembangan teknologi, lalu televisi kemudian terus berkembang hingga menjadi semakin canggih seperti saat ini. Prinsip kerja televisi secara umum adalah mengubah sinyal elektronik dan magnetik menjadi gambar dan suara. Sinyal tersebut berupa gelombang elektromagnetik, yaitu gelombang yang terdiri atas medan magnet dan medan listrik. Gelombang elektromagnet dapat merambat, dipantulkan, dan dibiaskan tanpa media perantara. Gambar yang kita lihat di layar televisi adalah hasil produksi dari sebuah kamera. Pada awalnya, objek gambar yang ditangkap kamera akan diubah menjadi sinyal gelombang elektromagnetik. Sinyal tersebut akan ditransmisikan oleh pemancar ke pesawat penerima pada televisi. Pesawat televisi akan mengubah sinyal yang diterima menjadi objek gambar yang utuh sesuai dengan objek yang ditransmisikan dalam bentuk hitam putih ataupun berwarna. Nah, jadi televisi adalah sebuah media telekomunikasi yang berfungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak beserta suara. Kata televisi merupakan gabungan dari bahasa Yunani tele yang artinya jauh dan bahasa Latin visio artinya penglihatan. Sehingga televisi dapat diartikan sebagai alat komunikasi jarak jauh yang menggunakan media visual atau penglihatan. Penemuan televisi juga dikategorikan sebagai penemuan besar yang mampu mengubah peradaban dunia. Nah, pada pertemuan sebelumnya, Bu Guru sudah sempat menjelaskan bagaimana cara kalian untuk mengisi topik masalah, deretan penjelas, serta kesimpulan. Sekarang, silakan anak-anak berlatih sendiri untuk menemukan topik masalahnya, deretan penjelasnya, serta kesimpulannya. Selamat berlatih anak-anak. Anak-anak, coba kalian baca kembali bacaan si kotak ajaib. Kemudian, perhatikan penggalan-penggalan kalimat bercetak miring pada teks tersebut. Tuliskanlah pada kolom berikut untuk didiskusikan pada pembelajaran berikutnya. Nah, ini dia yang sudah Bu Guru isi kalimat mana yang bercetak miring. Jadi, kalimat yang bercetak miring tersebut adalah kalimat yang tidak efektif. Adapun kalimatnya yaitu yang pertama, penemu yang pada kesempatan itu untuk pertama kalinya. Kemudian yang kedua, di depan para bapak-bapak dan ibu-ibu. Kalimat yang ketiga, lalu televisi kemudian terus berkembang. Nah, 3 kalimat ini merupakan kalimat yang tidak efektif anak-anak. Nanti kalimat-kalimat ini kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Televisi adalah salah satu penemuan yang sangat penting.
Sekarang, ayo kita bahas lebih lanjut tentang pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat Indonesia. Seiring dengan perkembangan teknologi, saat ini terdapat banyak stasiun televisi yang menayangkan berbagai acara setiap hari, bahkan hampir selama 24 jam penuh. Jenis acara yang ditayangkan sangat beragam, seperti berita, film anak-anak, maupun film dewasa, talk show, sinetron, dan acara hiburan lainnya. Nah, kira-kira bagaimana kalian menyikapi hal tersebut? Bagaimana dampak positif dan dampak negatif televisi terhadap kehidupan masyarakat? Iya, mari kita cari tahu sekarang anak-anak. Anak-anak sekarang bantu Bu Guru untuk mengisi tabel pengaruh televisi terhadap kehidupan masyarakat di lingkunganku. Nah, adapun beragam informasi dari televisi itu dapat berupa film, berita, sinetron, ataupun talk show. Adapun pengaruh positif dan pengaruh negatifnya pada bidang pendidikan, kita mulai dari pengaruh positif ya. Pengaruh positifnya yaitu 1. Sebagai sarana informasi, kemudian 2. Dapat mengetahui berita terbaru, 3. Memperluas wawasan pelajar. Kemudian untuk pengaruh negatifnya, yang pertama, mengurangi waktu belajar. Yang kedua, banyak tontonan yang tidak cocok untuk pelajar. Serta yang ketiga, membuat pelajar menjadi malas. Kita lanjut pengaruh positif dan negatif pada bidang ilmu pengetahuan. Adapun pengaruh positifnya yaitu, yang pertama, memberikan informasi terkait wawasan umum. Kemudian yang kedua, kita dapat mengetahui perkembangan ilmu pengetahuan. Adapun pengaruh negatifnya adalah yang pertama, ilmu pengetahuan yang muncul di televisi terkadang dimanfaatkan seseorang untuk merugikan orang lain. Kemudian yang kedua, terkadang ilmu pengetahuan yang muncul di televisi belum diuji kebenarannya. Nah, anak-anak telah mengetahui pengaruh positif dan pengaruh negatif dari adanya televisi. Anak-anak harus dapat menyikapi dengan bijak. Jadi anak-anak tidak boleh hanya menonton televisi. Anak-anak harus mengetahui waktu dan mengetahui mana yang boleh dan tidak boleh untuk anak-anak tonton. Seperti halnya televisi yang menggunakan sumber energi listrik, lampu-lampu di rumah kalian juga menggunakan energi listrik. Sekarang, anak-anak akan kembali menemukan cara membuat rangkaian paralel lampu sederhana menggunakan energi baterai. Rangkaian paralel berbeda dengan rangkaian seri yang disusun sebaris. Rangkaian paralel adalah rangkaian listrik yang disusun berderet atau bercabang, di mana masing-masing lampu memiliki rangkaian tersendiri yang terhubung kepada sumber energi. Karena itu, apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut, maka komponen lainnya akan tetap berfungsi tanpa gangguan sama sekali. Pada rangkaian paralel, setiap lampu mendapat tegangan listrik yang sama, sehingga terang semua lampu juga sama. Rangkaian paralel digunakan pada rangkaian listrik di rumah-rumah. Rangkaian paralel juga dimanfaatkan pada lampu lalu lintas. Nah, ini dia anak-anak dua gambar rangkaian listrik. Ada rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, yang di sebelah kanan Bu Guru inilah yang disebut dengan rangkaian paralel anak-anak. Oke, anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih Bu Guru ucapkan karena kalian sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Nah, seperti biasa, sebelum mengakhiri pembelajaran, silahkan anak-anak jawab soal refleksi berikut ini. Soal refleksi. 1. Siapakah John Logie Baird itu? 2.
Bagaimana prinsip kerja televisi? 3. Apa yang akan terjadi pada rangkaian paralel apabila ada satu atau lebih komponen yang rusak atau dicabut? 4. Sebutkan dampak positif penemuan televisi terhadap kehidupan masyarakat. 5. Sebutkan dampak negatif penemuan televisi terhadap kehidupan masyarakat. Silahkan anak-anak kerjakan soal ini pada buku latihan kalian ya. Guru tunggu jawaban kalian. Dan sampai jumpa pada video-video pembelajaran berikutnya. Bye-bye anak-anak.